Apa kata Pak Jokowi bahwa ini nafasnya panjang kan. Nafas panjang itu berarti ada energi di balik nafas itu. Nah, jadi kalau saya melihatnya gini, ini kan sudah 4 tahun kemudian bergulir terus mulai dari ketika Pak Jokowi menjabat sampai pada selesai menjabat turun, bahkan sekarang lari ke Gibran lagi. Nah, ini kan nggak bisa dilihat sebagai satu fenomena tunggal ya. Dia nggak bisa dilepaskan bahwa ini punya mata rantai, ada benang merah dari setiap momentum-momentum yang diangkat kawan-kawan Roy Suryo dan CS itu, karena sampai hari ini terus bergulir. Nah, pertanyaan kita adalah kita mau percaya pada institusi mana, kan? Ini kita mendelegitimasi semua institusi-institusi negara ini yang punya kewenangan berdasarkan undang-undang, termasuk sebenarnya yang kita sayangkan itu institusi Mas Roy sendiri, Bang Rismon sendiri, yaitu UGM itu dalam hal ini sekarang bisa kita katakan ini sebenarnya sesungguhnya kalau dalam tanda petik ini dipermalukan dengan case ini. Orang internal sendiri, artinya para alumni sendiri yang mengangkat hal-hal yang dan tidak memberikan kepercayaan kepada pimpinan tertinggi dari UGM. Rektor udah bicara, dekan udah bicara, mantan-mantan mahasiswa yaitu notabene adalah teman-teman kelas dan angkatan Pak Jokowi itu nggak dipercaya semua. Bukti-bukti bahwa Bareskrim juga sudah menyatakan bahwa itu nggak palsu, clear itu. Institusi itu. Kemudian KPU ya, KPU ada 3 nih khusus Pak Jokowi ya. Ketika menjadi wali kota Solo itu KPUD Solo. Ketika menjadi gubernur DKI itu KPUD DKI. Ketika menjadi presiden itu KPU pusat. Ini semua didelegitimate dengan case-case ini. Mereka itu kan melaksanakan tugas berdasarkan diskresi yang diberikan oleh undang-undang kan. Undang-undang pemilu. Pelaksananya yang punya kewenangan untuk menginterpretasi persyaratan-persyaratan administrasi. Kemudian ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Faktual itu adalah dicek, cross-check, itu semua dilakukan oleh KPU. Enggak dilakukan itu. Dilakukan ya, sabar Mas Roy. Jadi Anda mau percaya siapa? Nggak mungkin masyarakat Indonesia mau mempercayai Mas Roy, lalu kemudian tidak mempercayai lembaga-lembaga yang punya kredibilitas besar seperti UGM, ya, bisa dipercaya rektor, dekan, para alumninya. Kemudian KPU di berbagai tingkatan, lalu kemudian juga mendelegitimasi silent majority ya, para pemilih Jokowi yang mayority terus sampai hari ini pun ya, itu kepuasan sampai hari ini Agustus kemarin. Itu juga nggak terbukti. Itu 72% itu berdasarkan survei salah satu tokoh surveyor Indonesia, profesor, itu mengatakan sampai bulan Agustus itu kepuasan kepada Jokowi itu masih 72%. Agustus kemarin, walaupun Pak Jokowi, lihat aja setiap hari orang berkunjung ke rumah Jokowi itu luar biasa. Itu semua adalah legitimasi sosial yang begitu besar setelah selesai menjabat seorang presiden. Dan apa yang dilakukan kawan-kawan Mas Roy dan semua teman-teman ini pada satu sisi kita hargai sebagai bagian dari dinamika sosial politik. Tetapi pada sisi lain kita menyayangkan karena ini sudah masuk pada situasi-situasi yang saya bisa katakan bahwa ini pembohongan publik karena semua lembaga-lembaga yang punya kewenangan itu sudah menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ada di opini. Tahan dulu di situ.